bagian klem ini masangnya kebalik sehingga bautnya muncul. Baut muncul ini mengakibatkan apa? Ketika kampret ini berputar, dia itu akan gesek sehingga menyebabkan si bagian motor tersebut bunyi kasar. Lagi ada bekas gesekannya. Yang gini, kanan kiri. Ini yang sebelah kanan, oke? Yang sebelah kanan loh ya, loh. Yang sebelah kanan kelihatan ya. Loh, jadi kelakering geser-geser. Besok naikkan GL, saya tunggane beli ya. Jadi tunggane lagi dari Malang baru datang. Uangnya mulai Pak Bis. Oke, si motor ini stroke-nya 70. Ya, stroke 70, terus pistonnya piro ana aku lali. Penyakit pertama motor iki ra gelem melayu belas, kopling dundutan. Motornya gak enak jenul-jenulnya belas mas. Lah sedangkan gear itu ukur standar GL Pro. Gede ini sama loh mas. Tarian nyutnya enak. Kira-kira apa penyebabnya? Kemudian mesin ini yang lama, yang sebelumnya itu pernah sudah diganti menggunakan piston CBR. Itu 1 bulan sudah terjadi piston baret. Lah ini diturunkan mesin ini, kemudian sampai ke tempat telemono. Nah ini suaranya wis kasar nih. Apa sih? Yuk orang aku nih. Suaranya kemerap ya kabeh. Terus tensionernya lonjak-lonjak. Dedet. Tensioner kadang naik, kadang turun. Rodok PR ya. Rodok PR. Nanti kita proses satu persatu, mudah-mudahan bisa kita YouTube-kan. Nah, kalau kita dengarkan suaranya, nah, nah, lonjak-lonjak, loh, gede sendiri, kecil sendiri. No. Mosok setang saulan kopior meh ya. Gasnya naik turun, dada tinggi sendiri, rendah sendiri, nggak bisa stabil. Oke mas, nunggu antrian yang sebelumnya GL yang warna opo kayak hitam biru silver, nanti sudah selesai baru bongkar ini mas ya. Inat tadi sama istrinya pulang naik bis. Nantikan saja di YouTube, nanti lemono YouTube matur suwun. Oke, mesin sudah kondisi di bawah. Nah, mesin sudah kondisi di bawah dan ini model baut sunduknya nanti kita akan ganti model stainless itu ya mas, yang murnya agak panjang topinya itu. Nah, oke. Sekarang langsung saja kita buka satu persatu. Dari bagian kampret dulu. Ampun mas. Nah, kita buka 55. Bagian kamprate. Oke. Nah, kita buka di bagian kamprate.
Oke, dan langkah selanjutnya di sini kamprat masih menggunakan tipe kamprat series. Nah, ini adalah penyakit yang pertama, bunyi kasar. Kita perhatikan dulu bagian ini. Nah, ini kendornya kamprat ini adalah penyakit utama dari bunyi kasar kemeracak, bukan klang-klang lah ya, kemeracak. Yang acak-acak tadi lah, yang dari Surabaya halus, kemudian dibawa ke Malang, ke Kediri, kemudian baru ke tempat Telemono kok baru ada suara kasar. Itu bisa jadi diakibatkan dari bagian kamprat yang melar. Lanjut, sekarang kita buka dari bagian buka KBM. Kita buka dari bagian kope. Nah, kita buka kokop saya beli. Buka sito-sito, kita petani, bahasa Jawa nih petani lho. Nah, dari bahasa Jawa di petani tersebut, bahasa Indonesianya diteliti alon-alon. Nah, itu namanya petan, petani. Ini rong tak cepot ya, kampratnya. 10-an nih kampratnya rong tak cepot bak. Nah, langsung dicepot saja. Oke, nah ini buat teman-teman banyak yang bertanya itu harus ditopke dulu apa tidak, terserah Mas ya. Kalau mau lepas itu bebas, mau ditopke monggo, nggak mau ditopke monggo. Nanti saat pemasangan yang penting ditopke, ngono. Oke, kamprat sudah positif, dia itu terjadi melar. Keduanya si giginya ini terjadi aus ya. Ini menggunakan mitasi. Tak jamin kalau mitasi tipe kamprat kupu-kupu ini nggak bakal awet Mas kalau giginya mitasi ya. Nanti kita akan mengusahakan tipe rantai supaya dia itu awet. Lanjut li, bisa dibuka 12-an nih. Kita buka yang bau 12-an, kita teliti satu persatu. Lah iki akeh men setelane iki. Kok akeh men setelane. Apa isi di dalamnya? Nah, kita buka. Nah, baunya ini sudah bolong-bolong Mas. Baunya sudah bolong-bolong yang pertama, yang keduanya di beberapa bagian ringnya double. Nah, nanti kita akan membuat ring satu dan baut sunduk mur yang satu yang stainless saja ya, yang panjang biar nggak iwuh dilihatnya ya. Ada juga baut yang tipe RC sepanjang ini ya, dilihatnya nggak enak gitu ya. Tapi yo macam-macam sih selerane di Mas ya. Tapi intinya nanti kita akan kasih yang mur ya, biar nyaman dilihat karena motornya GL standaran. Oke, lanjut. Kita buka dari bagian topi kopnya dulu. Ora kene. Apa ki? Dulu. Oh betul lah, masalah itu iji dibatek iki Mas. Ngengkel ke batek tapi piye ta iki? Yang selama ini wayahe buka berarti dol, nanti kita benerin. Elek nonggo ya sing dol ya. Engko sing dol lilino pli tak benakne sisan. Oke, dijabut. Oke. Oke, nah ini wis sip jane ya. Menggunakan pelato roller. Nah, iki wis 7 lek mono ya. Menggunakan pelato roller, kemudian tetapi di sini ini masangnya kebalik Mas ya. Bagian klem ini masangnya kebalik sehingga baunya muncul. Baut muncul ini mengakibatkan apa? Ketika kamprat ini berputar, dia itu akan gesek. Sehingga menyebabkan si bagian motor tersebut bunyi kasar. Lagi ada bekas gesekannya. Nah ini lemono perhatikan ini jelas kebalik Mas, karena di bagian tipe kancingan pen pelato ini dia itu sudut gini. Nah ini kebalik, jajah bukan ding ngelak wali. Dibuka dulu ya, kita buka dulu. Kene. Nah kayu mun gitu. Nih buka yo. Yuk langsung kita buka untuk kita penting kan buka tak tepat ini. Oke wes sudah ngene. Nah sekarang kita perhatikan bahwa ini adalah kebalik. Nah kita perhatikan ini. Oke, nah
Oke, ini harusnya Mas masangnya ini ke gini. Set. Loh, di sini ada sudutnya miring ya. Sehingga baut saat dikencengin, nah saat dikencengin dia itu mau ambles, tidak gesek bagian gigi. Nah, kita coba kencengin. Loh, dia itu ambles ataupun dia itu mau rata. Oke, nah ini kita proses nanti karena kita akan bersihkan semua. Itu hanya menunjukkan bahwa si bagian kancingannya tersebut menyebabkan bunyi kasar juga dikarenakan bergesekan. Lanjut. Sekarang langkah selanjutnya kita perhatikan. Ini baut tele cepat nih, gitu. Oke, di sini klakernya terjadi oblak. Klaker sebelah kanan terjadi oblak. Nah, kalau diputar ada bunyi serak seperti itu. Oke, nah kalau kita perhatikan juga si noken ini kayaknya punyanya apa ya Ki? Masa Tiger ini tapi? GL di roller 20 tapi kok kan ya? Oh, ngobos setengah ngobos ya? Oke. Kan maklum. Oke, ya wes. Nanti kita ukur ini punyanya Mega Pro apa si Tiger, karena apabila dia itu si Mega Pro tidak disetel renggang banget dari setelan klepe, maka dia itu akan ngobos. Ya, itu. Lanjut. Pot diukur pisan ya beli penae. Njipuk seket makaro noken sing anu beli. Noken Tiger. Sing nggone dhewe sing wis bekas kepasang. Oke, sambil nunggu gaple kita congkel. Kita buka. Oke. Iya. Oke, di bagian klep sudah dilakukan penggantian. Kita nanti akan ngecek bos klepe. Nah, oke. Sekarang di sini cepat anu mendih mata iki topno posisino deloken kira-kira ke kondisine piston piye. Oke, sekarang Lemono akan ngecek dari bagian noken ini. Nah, ini adalah noken yang tadi ya, ini noken yang tadi yang Lemono sebutkan ini punyanya Mega Pro apa tadi. Nah, iki apa tuh mereknya? Mereknya T24 ya apa iki? Oke, sekarang kita ukur saja. Kita ukur tingginya. Kita ukur tingginya, cari yang tidak bergesekan dengan bekas roller 31. Oke, yang bagian sini di sini paling tinggi 3,9 yang ini ya. Kita ukur ini punya Lemono yang buat ngetes itu ya, mereknya biasa. Nah, kita ukur yang ini di sini 31,5 ya. Di sini 31,5 punya Lemono. Nah, yang ini ya, naik. Hal-hal kayak. Oke. Nah. Oke, 31,5 kelihatan ya. Nah, yang punyanya masnya kan ini. Yang punyanya masnya kan ini. Nah, kita ukur. Loh, 31. Oke. Jadi sudah jelas bahwa di sini pertama tidak bagian si noken tersebut kurang membuka. Gitu ya, dikarenakan stroke katanya sudah disetruk. Oke. Nanti kita akan mengganti nokennya Mas ya. Nah, untuk mendapatkan newt motore dan tenaganya supaya full. Oke, dan sekarang kita lanjutkan. Ini baru turun mesin sekitar 1 bulan kalau nggak salah. Oke, ayo jabut wae beli. Ini tingkat saya sabar. Tingkat bagian tope. Ini TMA-nya seberapa? Karena tujuannya nanti apa? Kita akan membuat si kamprat ini 100 baru, mengusahakan untuk mendapatkan 100 baru kita akan mengukur top awale. Nah, jadi Lemono ki sering ditanyain kalau stroke sekian itu kamprat bloknya harus ukurannya berapa? Nggak mesti Mas, karena blok ini ada yang utuh ada yang ora. Mau jenengan bilang utuh, Lemono juga nggak tahu gitu ya. Nah, nanti caranya kan sudah Lemono berikan di video-video Lemono sangat sederhana, oke?
dipotong 1,25. Kalau misalnya blok ini masih standar, dengan catatan kalau blok ini masih tingginya blok ini, panjangnya blok ini masih STD Japanese, STD Jepang ya. Berapa standar Jepang ini kayak piro ya? Sekitar 6 gitu ya. Bu pokoknya lah nanti. Nah, lanjut. Di sini Mas, di bagian tepi pinggir ini, nah, ini pistonnya masih bisa muncul lagi ataupun ini bisa disetting dari bagian pinggirnya ini. Nah, ini Mas, ini yang terutama yang kita bahas yang pinggir ya. Nah, di bagian yang pinggir ini, ini masih bisa lebih tinggi harusnya ya. Mungkin nanti kalau dipapas blok 1,25 mili itu nanti ini bisa mepet ya. Tetapi yang jadi catatan kita perhatikan dari tingkat bubutan si piston. Lemono sering menyebutkan bahwa perombakan pada kubah kop, perombakan pada bibir piston ini itu sangat berpengaruh pada tenaga motor, karena ini adalah untuk pengepresan panas. Kompresi yang bagus adalah kompresi yang bisa menghasilkan panas maksimal dengan ledakan yang tepat. Nah, karena apabila sebagus-bagusnya model piston ini, apabila tingkat ledakan panas tidak tepat pada posisinya, maka terhitung kompresi tersebut bocor saat berputar mesin putaran tinggi. Tetapi ketika diukur mati, dia itu akan tetap ukurannya seperti itu. Kenapa? Karena mesin ini berputar, gitu nggih. Nah, tapi caranya macam-macam untuk pengukuran tersebut. Lanjut kita bongkar. Batuk beli. Oke, dijabut alon-alon. Ini iki lho nek blok tumbasan nggih. Nah, iki apa to merek blok iki? Oke, nah kita perhatikan merek bloknya kene ya. Oke, ori-ori tukon loh. Oke, ini ori belian. Ini makanya sering terjadi rembes. Nah, kene mereknya AHM tukonan. Ya, oke, lanjut. Sekarang kita akan mencari bunyi teredak. Oke. Cepoten kancingane. Oke. Lapli sing bersih oke. Oke, kita perhatikan yang pertama. Di sini piston kondisinya masih bagus Mas. Piston kondisinya bagus, pistonnya loh ya. Tetapi Lemono belum mengukur ke bagian boringnya. Nah, sekarang cara pengukurannya kita lepaskan. Saya kiringi kualik ora. Ini mereknya apa toh? NPP jane. Nah, kita lepaskan. Oke. Nah, ring kita lepaskan semua. Aduh, kadang cepot. Oke, kita lepaskan bagian ringnya untuk mengukur dia tingkat kolterannya ini bermasalah apa tidak. Karena sederhananya gini, apabila kolteran tersebut longgarnya terlalu longgar mengakibatkan saat mesin berputar dan mesin tersebut panas, maka si kompresi tersebut akan melemah. Makanya tarikan atas sangat-sangat berkurang gitu ya. Karena ring fungsinya kan rapat supaya ngepres panasnya itu maksimal gitu ya. Tapi ketika kolteran tersebut terlalu longgar, maka hasil pengepresan tersebut tidak bisa maksimal karena bocor lewat ring. Nah, rusaknya ring bagian bocornya kompresi itu belum tentu mengakibatkan ngebul ya, belum tentu. Jadi seperti itu ya. Nah, itu terjadi ketika mesin panas, oke. Ring kitulung talenono beli. Talenono lah. Nah, oke, sekarang langkah selanjutnya Lemono akan melakukan pengetesan bagaimana dengan tingkat kolterane. Oke. Kisoke gawan pisan. Iya no. Wes jos. Nah, oke. Di sini Lemono akan menjelaskan sedikit ya sebelum Lemono tes. Sok boringan tipe blok belian ini ada beberapa yang boringannya sering bermasalah, yaitu bintik-bintik hitam, kemudian retak rambut. Nah, itu bisa mengakibatkan oli lama-kelamaan habis karena ngebulnya sangat tipis tidak terlihat. Ataupun ngebulnya itu saat mesin panas, pol, dan dia itu tipis banget. Makanya oli tersebut bisa lambat laun habis. Oke, lanjut. Oke. Sekarang kita perhatikan kolterannya dulu. Oke, kalau dikatakan bunyi kemelotok ya bunyi.
Oke, kita amati dulu dari boringan nih. Oke. Oke Mas, seperti yang Lemono bilang ya Mas ya, seperti yang Lemono bilang. Nah, di bagian blok ini terjadilah dia itu ada retak. Nah ini Mas, kalau diginikan ini dalam loh Mas, ini nyantol. Nah golek jarum li, golek jarum, dom pentul li. Nah, kuwi kena ada lincip li, lincipan penting lincipan. Nah sekarang Lemono ini benda lancip. Ya, ini adalah benda lancip. Nah, kita tusuk. Nah, kalau dia itu masih bagus, sekali-kalingan nih. Nah, iki. Oke. Kalau dia itu bagus, dia tidak akan nyangkut, tetapi ini nyangkut, seretek lagi. Nah, iki lho. Mas. Nah, lho, iki cetuk-cetuk, Mas. Lho. Nyangkut jadi kretek-kretek. Nah, ketika lewat ini, bagian yang hitam-hitam ini. Oke. Nah, jadi seperti itu. Kita perhatikan yang sebelahnya juga ada lagi Mas. Oke. Nah, di sini mungkin ada yang punya ide di auto selelek ataupun di apa namanya? Di apakah ini? Di pokoknya intinya dipoles lah. Oke, tetapi Lemono kurang setuju. Kenapa? Karena boringannya sudah cacat seperti ini, pasti yang lain banyak sekali yang cacat. Kita perhatikan. Oke, Mas. Iki bolong kabeh lho Mas boringanmu iki. Nah iki. Lah iki. Bintik-bintik hitam ini bukan hanya sekedar nempel Mas, tapi bolong. Iki bolong-bolong Mas iki. Ya, ini bolong-bolong. Digrayai kuku ini krotok-krotok Mas. Lah, yang lubang-lubang hitam-hitam itu loh. Ya, ini muter loh Mas. Nah. Oke, lah iki sambuh iki. Tetapi pilihan kembali masing-masing. Jadi ini mau diganti monggo, nggak mau diganti monggo. Tapi yang pertama, ini yang jelas lambat laun wis gak suwi-suwi Mas. Mesin dinyalain digeber akan ada ngebulnya tapi tipis. Ya. Nah ini solusinya bagaimana Le? Andai jenengan mau itu gantiin boring, ganti boring aja Mas. Itu saran Lemono. Karena ini kalau di coulter kita nggak tahu dalamnya. Tetapi kalau pengen di coulter dulu Le, ya tak coulter dulu. Nanti pasti di dalamnya ini ada retak-retak lagi ataupun bintik-bintik lagi. Karena tipe sok berurang belian ini banyak sekali yang bermasalah pada boringan ataupun sok-sokan. Tetapi tidak semua. Oke, lanjut Li. Nah, itu bebas Mas ya, mau jenengan ganti monggo, rambut ganti ya urusane. Ini ya. Sebenarnya Lemono menjelaskan loh Ki. Nah, karena ada beberapa wis kuwi le wong wijik anyar kok, wijik kenek kok. Lah ini ya monggo Mas, gitu ya. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan kepada bagian setang. Oke Bli, kita bedah. Kita bongkar dulu bagian mana sih Bli? Mani sih. Mani dulu. Lanjut karena dulu ini ada genduran jeruk nih. Karena kita perhatikan Lemono curiga ada sesuatu di bagian magnet. Mudah-mudahan kecurigaan Lemono tidak terbukti. Ya, karena baut ini podo ledes Mas. Nah, apakah mungkin dia itu bongkar pasang magnet? Kita juga nggak tahu. Kita lanjutkan bongkar saja. Oke, nah bagian sepul sudah ada yang hangus ya. Sebentar, kita perhatikan ini Mas ya. Ini bisa nantinya kita cuci bersih kalau dia mau bersih. Kalau dia mau bersih berarti masih aman. Tetapi kalau tidak mau bersih positif Mas, nanti nggak lama sepulmu kobong. Itu langkah pertama, oke? Ini biasanya bermasalah pada kelistrikan. Sekarang kita lanjut pada titik pengapian. Aku seneng aku nek masalah pengapiannya sangat suka. Hah? Karena masih banyak yang berpikir bahwa pengapian itu pick upnya harus sama. Lah ya harusnya ini loh yang bikin motor ini nggak maksimal karena jenengan mengharuskan. Lah ya sedangkan kebutuhan motor ini beda-beda. Ngono ya. Itu menurut Lemono loh ya. Kenapa di pabrikan itu kan selalu diukur dengan batasan-batasan tertentu. Contoh, noken as pabrikan itu kenapa masih bisa di custom? Karena dari pabrik itu disetel dia itu di tingkat aman sekian persen. Karena motor tersebut tidak tahu mau digunakan gue balap, gue angkut-angkut, nggak tahu. Pokoknya dijual dengan kondisi itu supaya aman dengan target garansi sekian. Ngono Mas penjelasannya gampang kok. Nah, sama juga dengan pengapian, sama juga dengan askruk, sama juga dengan balancer.
Dia itu bisa di-upgrade ataupun dimaksimalkan. Tetapi ketika memaksimalkan tersebut kita harus memahami dari kondisi motor, karena memahami kondisi motor ini butuh waktu. Lanjut. Nah, oke, sekarang kita ukur pick up-nya dulu. Nah, aku rada semangat Mas karena melihat pick up yang sudah dione-one. Oke, lanjut. Nah, kita ukur dulu. Jadi ini hanya sekilas saja ya, tidak perlu dalam artian lemono mematenkan ukuran karena lemono urung-urung bandule. Oke. Motornya gak mulai belas jane dipangan opo ngono ya. Nah. Oke, ini titik dasar. Titik dasar dia itu kurang segini. Dia itu harus ada pemotongan kurang lebih 1 mili 1 mili setengah. Itu kurang lebih, Le. Nanti dulu ya. Kalau untuk patennya motor ini nanti dulu. Makanya ikuti saja video Lemono. Nek gak telaten ya sudah. Ngono ya. Lemono nggak ada urusan dengan kebingungan jenengan. Nah, oke. Sekarang kita ukur pickupnya, panjangnya. Panjangnya ini piro iki, 15,5. Oke. Jadi intinya adalah pengapian ini menyebabkan kacau. Pengapian ini titik ledaknya kacau. Kenapa? Yang pertama, dia itu tidak tepat pada titiknya. Ini baru sekilas saja, belum askrupil ya. Nah, kita perhatikan dari tipe lasanya. Ini ada munculnya ini mengakibatkan sensor yang magnet, sensor di pulser itu kan ada hisapan ataupun ada maninya. Dia itu sudah menghisapkan ataupun mengkode CDI dulu. Dia itu suruh dalam artian aku wis tekong. Padahal harusnya dari sini. Ini kan ada centolannya ini. Kayak tangga. Ini agak naik, ini lebih naik lagi. Jadi ini mengakibatkan pulser itu sudah aktif di sini. Oke, nah nanti kita rombak dari pengapiannya. Sekarang kita lepas pli. Kita akan membongkar dari bagian crankcase tengah. Lanjut. Oke, sebelum kita lanjutkan ke bagian asruknya, ini masih diproses bedah di bagian kopling. Nah, kira-kira nanti ada masalah kopling apa tidak? Sekarang kopling kita bongkar dulu. Kita sambil meneliti satu persatu. Lanjut. Oke, sekarang dibuka beli. Kunci Inggris. Setuju. Di sini setuju ya. Hah? Oke, drive gear wes pro ya. Cepat entar tapi. Nah. Monggo. Oke, iki sing nguling ki opone? Sing nguling kita perhatikan ya. Saat kita meneliti motor di sini rotor oli kan sudah gantian ki. Nah, rotor oli ini ada beberapa kalau dipasang itu kayak oling gitu. Nah, itu dikira asrupnya banyak sekali. Nah, tetapi nanti kita akan buka asrupnya. Nah, ini piye kopling aman kabeh? Kandel. Hah? Kandel. Oh, diganti kandel apa mungkin koplingnya terlalu jauh? Wes nanti beli proses pemasangan ini koplingnya nyapot dikasih kandel ya. Mungkin bisa terlalu adoh beli. Jadi dia diwehi kandel iki. Ngono. Oke, karet terus kopling. Oke. Bautnya ledes kabeh. Seperti mesin cilik ya. Wer. Lemu metik sing aja lemu ngongkak teman-teman. Wer. Ah. Manut ae nang bendok. Lanjut. Nah, ini kira angel, iki wis betelan iki. Iki betelan anu di sana, iki beten cilik ora apa. Ngebaute diganti iki. Betelin cepet tik 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 tik. Bucana. Mantep pen po enak.
Oke. Dorong mlayune dah. Piye to iki? Mau semunyer barang aja. Ini mati piring. Ya. Ah. Wis munyer ya ora gelem. Ya wis sih. Wis. Cepoten koplinge. Oke, kopling sudah kita lakukan pembukaan. Bos kopling kocak lah dulu. Di sini kita perhatikan bahwa ada sentuhan ketika dikopling. Nah, ini bisa disebabkan dari terlalu tebalnya klaker yang tadi dibilang Gapli. Klaker bagian yang mana? Lihat, Bi. Nah, klaker yang penopangnya ini terlalu tebal, itu juga bisa menyebabkan terlalu jauhnya penekanan si kopling ini. Nah, ini kalau dikopling kan membuka sehingga di sininya mentok. Nah, oke, itu bisa disebabkan dari klakernya ini juga bisa, tapi nanti kita cek lagi saat mau masang. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kampas kopling. Ini kampas koplingnya anyar bawah lagi. Oke, kalau masalah kampas kita proses, yang kita perlu cek ada rumahnya. Oke, di sini rumah kopling masih bagus, yang sebelahnya, Wih. Oke, sebelahnya juga enek rada AUC saithik. Oke, masih bisa dikondisikan. Nanti kita proses sambil masang. Piye, aman? Bagian walah utuk-utuk, walah bagian koplingnya utuk-utuk. Hah? Ori apa toh? Ori ya kita ya. Ya wis. Nanti kita perhitungkan ya karena masih ori ya, sudah bunyi kluk-kluk ini. Oke. Lanjut. Kita proses bagian crankcase tengah. Oke. Kompor ini cepat saja nih. Kita cek. Wah, ya askruknya oleng ini. Oke, di sini askruknya oleng. Ya, askruknya oleng. Nanti kita cek dulu yang penyebabnya oleng itu apa. Apakah bokong setang nabrak bagian rasio ataukah bagaimana. Sekarang Lemono akan membedah dulu bagian apa namanya crankcase-nya ini ya. Kita lepas bagian bintangannya, kemudian pompa oli ini kita bersihkan sekalian sambil ngecek sile apakah masih sehat. Kemudian nanti kita akan lepas askruknya ini ya, karena di sini sudah positif dia itu terjadi bengkok. Nah, ini bisa jadi menyebabkan getar. Lanjut. Oke, pompa oli silih jabut. Oh, silih pedot. Nah, ini sil putus seperti ini bisa mengakibatkan semburan jalur olinya nanti tidak sehat ya, karena ada kebocoran ya. Ini penjelasan tentang bagian pompa oli ini khusus ada di video Lemono, sudah Lemono YouTube kan khusus bagian pompa oli. Lanjut kita cek bagian askruke. Tingkat olengnya seberapa. Oke, nek kiri gak pati ya, Bli. Yang kanan yang agak kenceng olengnya yang sebelah kanan, yang kiri nggak terlalu. Oke, Bli, kita bedah. Kita cek penyebab olengnya. Oblay piye? Oke. Kanan kiri akeh. Oke, wis. Nanti kita amankan atau kita posisikan bisa ganjering, bisa pemasangan setang selanjutnya dengan posisi agak direnggangke dan macem-macem. Lanjut. Pecah durian. Oke, ini baru dibedah tenanan. Oke, sekarang kita cek satu persatu. Oke, ini sudah positif oleng yang bagian kanan. Sekarang dijabut, Beli, ambil pengetesan bagian bandul. Good. Oke. Nah, dulu lagi gak mantep tapi. Kok numpang separuh ya? Jibot tes-tesan anu. Apa jenenge? Ambil tes-tesan
Oke, sekarang kita cek setang dulu. Oke, setang tidak bunyi. Oke, nah setang tidak bunyi. Lemono telepon nanti kepada yang punya apakah setang ini baru ya. Kalau dilihat kondisinya tidak bunyi, tetapi ada masalah yaitu pada gesekan. Lagi kita perhatikan di sini. Ini ya. Nah, kita perhatikan di bagian sini. Di sini mungkin ada permasalahan pada bagian ini. Yang pertama, apakah dikarenakan dia mounting sehingga ini ada gesekan seperti ini. Nah, kelihatan ya. Nah, oke. Opoke nabrak saking ngulingin nabrak rasio juga bisa jadi. Nah, oke. Sekarang kita cek bagian askruke. Kita cek bagian askruke. Kok seretnya begini? Kok seret piye iki ceritane piye ceritane? Oke, kalau setangnya muter lancar. Ada oleng pada bagian daun sebelah sini ya. Nah iki. Kelihatan ya? Nah iki. Saya tak fokus nih. Nah, kita perhatikan. Ini ada oleng di bagian sini daunnya. Nah, kelihatan ya. Lewi. Kemudian asnya sebelah kanan itu juga oleng, yang ini. Naik turun ya. Sudah kelihatan ya. Kasat mata dalam artian nggak perlu diukur, sudah kelihatan. Ketika diputer as keruk ini, klakernya ini goyang gini, kanan kiri. Ini yang sebelah kanan, oke? Ya sebelah kanan loh ya. Loh. Yang sebelah kanan, kelihatan ya. Loh, jadi klakernya geser-geser. Oke. Sekarang kita perhatikan yang sebelah satunya. Kita balik as keruknya. Oke. Kemudian kita puter. Kalau kita perhatikan di bagian sebelah kiri itu tidak terlalu bengkok-bengkok banget lah ya. Tapi nana video walling ini will nopen spinning gitu. Nah, kalau ini pemasangannya tidak rata untuk giginya ini. Nah, ini makanya kelihatan oleng ya. Nah, tetapi kalau kita perhatikan dari bagian klakernya, dia itu tidak oleng seperti yang bagian kiri ke sini. Nah, bagian kopling ini. Loh, kalau kopling ini kan pindah-pindah. Ke sana kemari gitu ya. Nah, ke sana kemari nggak dikasih uang. Nah, oke. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya yang pertama. Di sini kita akan mengganti klaker ini. Kita akan mengganti klaker dan nyetel as kruke ya. Lanjut, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, bos klepe cepat memberikan bos klepe. Nah, yang pertama adalah pengapian kurang sesuai. Pertama. Kedua, as kruk oleng. Ketiga, bagian blok piston terjadi masalah yaitu bintik-bintik hitam yang menyebabkan ngebul dan juga menyebabkan saat RPM panas tenaganya akan ngempos. Oke, kemudian langkah selanjutnya noken as kita akan ganti punyanya Tiger yang imitasi rapopo mas, tak jamin rapopo. Kenapa? Dikarenakan sampean sudah menggunakan pelatur roller ya, sudah menggunakan pelatur roller. Nah, ini nanti kalau Lemono cek rollernya ini tidak ada masalah, maka Lemono tetap akan memakai yang ini mas, bawaan jenengan ataupun yang terpasang di sini ya. Lanjut, jadi fokus kita adalah pertama pengapian, keduanya adalah noken as, ketiganya adalah piston dan bloknya, keempatnya adalah nyenter bagian setangi, nyenter bagian bandul kok setang. Kemudian yang menyusul adalah bagian apa namanya kopling. Nanti kita melakukan perupgradean apa pakai kopling, nanti sambil masang sambil kita cek. Oke, sekarang kita akan ngecek bagian bos klepe dulu ya. Nah, kita akan setel bagian bos klepnya dulu. Lanjut, sekarang kita akan cek bagian bos klepe ya, kita cek dulu. Oke, bagian bos klep kocak parah. In dan egg-nya kocak parah, nemen pol pokoknya. Oke. Nah,
Kalau kita perhatikan juga di bagian klep ini baru ya. Tetapi dikarenakan bos klep tersebut normal dikarenakan bos klep tersebut tidak normal, maka ini bekas nantepnya di bos klep tidak normal. Maka nanti kita akan nyenter ke bubut apakah dia itu terjadi kausan apa tidak. Karena apabila terjadi kausan dan berpakem bahwa si klep ini baru, maksain ini dipasangin ke bos klep yang baru, nanti menyebabkan apa? Menyebabkan si bos klep tersebut ya lama ya enggak lama ya kotak lagi, dikarenakan apa? Tidak senternya ataupun tingkat ausnya pada batang klep ini sendiri. Jadi ketika ganti bagian settingan dan bos klep, yang perlu kita teliti apa? Yang perlu kita teliti adalah bagian batang klep, kemudian bos klep dan settingannya itu sendiri ya. Makanya ada pertanyaan, kalau ganti settingan apakah harus ganti bos klep? Nggak mesti mas. Kalau ganti bagian bos klep apakah harus ganti klep? Ya nggak mesti juga mas, tergantung kondisinya gitu ya. Nah sekarang lanjut, ini kita akan proses ke bubut dulu ya, ke bubut dulu untuk membenarkan dari bagian yang perlu ke bubut. Contoh askruk, keduanya adalah bos klep, ketiganya adalah boringan dan piston nih. Oke, sekarang Lemono akan telepon yang punya dulu bagaimana maunya. Oke, kondisi-kondisi sudah Lemono terangkan di video ini. Lanjut. Oke, dan video ini tidak akan Lemono lanjutkan. Lemono akan melanjutkan video ini di bagian part 2 nya. Oke, terima kasih. Salam Gubratoli dari Lemono.